Warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwah, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan melengkapi pembahasan yang sebelumnya, atau melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, pembahasan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang dikarang oleh Imam An-Nawawi. Kita masih pada hadis yang pertama. Kemudian percontohan dari Nabi SAW setelah beliau menyebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, beliau menyebutkan faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, ini salah satu contoh permisalan niat, salah satu amalan yang membutuhkan padanya niat, yaitu hijrah. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya teranggap untuk Allah dan Rasulnya. Nabi SAW memberikan contoh dengan hijrah yang sebelumnya kita sudah sebutkan. Perumpamaan yang disebutkan Nabi, percontohan yang disebutkan Nabi adalah untuk ditakribil afham, untuk mendekatkan faham. Karena orang kalau tidak diberikan contoh biasanya susah pahamnya. Maka salah satu percontohan amalan itu butuh niat, contohnya ini, yaitu amalan hijrah. Amalan hijrah. Hijrah secara bahasa at-tark, meninggalkan, al-intiqal, berpindah. Makanya dari sisi bahasa ini yang sering kita dengar, ya, antum sudah lama hijrah, ya. Maksudnya antum sudah lama berpindah dari kejahilan menuju ilmu, dari tidak faham tentang sunnah menjadi faham tentang sunnah, meninggalkan masa silam, masa gelap menuju cahaya. Itu namanya hijrah secara bahasa. Yang sebagaimana pula yang disebutkan oleh Nabi SAW, al-muhajiru, orang yang berhijrah itu adalah man hajara ma nahallahu an, yaitu orang yang berhijrah, meninggalkan, berpindah dari perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya. Itu namanya hijrah. Dari yang buruk menjadi yang baik, itu hijrah. Dari kesyirikan menuju tauhid, itu hijrah. Dari bid'ah menuju sunnah, itu hijrah. Secara bahasa. Secara bahasa. Nah, maka mana hijrah tadi apa? Secara bahasa at-tark, meninggalkan. Ya, kadang juga disebut hijrah dari yang baik menuju yang jelek, ya, tapi itu hijrah yang tidak baik. Makanya disebutkan dalam Al-Quran, di antara keluhan Nabi SAW adalah mengeluhkan umat ini mereka meninggalkan Al-Quran. Disebut dalam Al-Quran dengan bahasa hijrah. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Maka berkatalah seorang rasul, yaitu Rasulullah SAW, beliau mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang mahjura, dihijrahi, yaitu ditinggalkan, nggak diingat kecuali nanti bulan Ramadan baru cari Al-Qurannya, baru buka lemarinya, cari kuncinya di mana dia simpan, baru kembali kepada Al-Quran. Kalau nggak Ramadan, ditinggalkan Al-Quran. Baik, ini makna hijrah secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i yang diinginkan dengan hijrah adalah al-intiqal min baladil kufr ila baladil Islam, yaitu berpindah dari negeri kekafiran menuju negeri keislaman. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka tadinya berada di Mekah. Mekah waktu itu belum menjadi negeri Islam, masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Maka diperintahkan untuk berhijrah. Mereka menuju Habasyah, ya, menuju, setelah itu hijrah menuju Mekah ke Habasyah. Dari Mekah menuju
Yathrib, yaitu Madinah sekarang. Nah, itu namanya hijrah secara istilah syar'i, yaitu al-intiqal, berpindah min baladil kufr ila baladil Islam, min daril kufr ila daril Islam, dari negeri kekafiran menuju negeri keislaman. Nah, ini yang dimaksudkan dengan hijrah. Dan hijrah ini terus-menerus akan ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Oleh sebab itulah disebutkan dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'ut taubah. Enggak akan terputus namanya taubat, enggak akan hilang enggak akan terputus namanya hijrah. Enggak akan hilang namanya hijrah, itu terus-menerus ada, terus-menerus disyariatkan. Seorang terus-menerus disyariatkan untuk berpindah dari negeri kafir menuju Islam, itu ada terus. Dia terus-menerus ada sampai kapan? Sampai terputusnya taubat. Ya, nggak ada lagi taubat baru terputus yang namanya hijrah. Nggak ada lagi yang namanya hijrah. Wala tanqati'ut taubah, dan taubah itu nggak akan terputus hatta tatul asyams min maghribiha, hingga matahari itu terbit dari tempat tenggelamnya, hari kiamat. Artinya sebelum hari kiamat hijrah itu terus-menerus ada, terus-menerus disyariatkan. Seorang muslim tidak sepantasnya dia terus-menerus tinggal di negeri kafir, karena dia akan dikuasai oleh peraturan kekafiran, dan dia akan diajak untuk hal-hal yang mengarah kepada kekufuran. Maka dia diperintahkan untuk berhijrah, kecuali ada hal-hal atau udzur syar'i yang membolehkan dia tetap tinggal di situ. Dan ini pembahasannya berbeda lagi. Asalnya seorang muslim itu dia berpindah, tidak boleh menetap di negeri kafir, tetapi dia diperintahkan untuk berhijrah, al-intiqal ila daril kufr ila daril Islam, berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Nah, adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath, tidak ada lagi hijrah setelah al-fath, yaitu Fathu Mekah, kemenangan Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya dari Madinah menuju Mekah dengan rombongan besar, kemudian ditaklukkan Mekah, semuanya berislam. Adapun yang tidak berislam, dia tunduk pada peraturan Islam, itu Fathu Mekah. Nggak ada lagi hijrah setelah Fathu Mekah, kecuali jihadun wa niyah, kecuali tinggal jihad dan niat. Maka dua hadis ini, hadis yang pertama kita sebutkan hijrah terus-menerus ada, dan hadis kedua tidak ada hijrah lagi setelah al-fath, setelah Fathu Mekah, itu tidak bertentangan. Karena hadis yang pertama bermakna umum, yaitu tidak ada hijrah secara umum, terus-menerus ada. Seorang disyariatkan untuk berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam, itu terus-menerus ada. Adapun tidak ada hijrah lagi setelah al-fath, Fathu Makkah, maka konteks pembicaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan Makkah. Karena Makkah itu sudah terbuka dan akan terjaga sampai hari kiamat, dia akan menjadi negeri Islam. Ini menunjukkan penjagaan Allah terhadap Makkah. Terus-menerus akan menjadi negeri Islam, tidak akan pernah berubah menjadi negeri kafir. Allah yang jaga. Maka tidak ada lagi yang namanya hijrah. Kenapa? Hijrah itu dari negeri kafir menuju negeri Islam. Kalau negeri Islam tidak perlu dia berhijrah lagi ke tempat yang lainnya, karena negerinya sudah negeri Islam. Makkah terus-menerus akan menjadi negeri Islam. Maka tidak ada hijrah lagi dari Makkah ke negeri yang lainnya, karena dia terus-menerus akan menjadi negeri Islam. Nah, ini secara umum penjelasan atau ringkasan penjelasan tentang hijrah. Kemudian Nabi SAW di sini memberikan percontohan hijrah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, kepada Allah dan Rasulnya, dia berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam karena Allah, bukan karena hal lainnya. Fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini jika makna hijrah di sini makna istilah syar'i yang diinginkan. Seorang berhijrah
meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam karena Allah, maka thawabnya, ya, pahalanya dia akan mendapatkan pahala karena Allah dan Rasulnya, yaitu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia beramal karena Allah. Dari sisi bahasa, hijrah kalau diartikan dalam hadis ini secara bahasa, faman kanat hijratu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang dia berhijrah pergi ke tempat lain misalnya, ilallahi wa rasulihi, dengan tujuan karena Allah dan Rasulnya, apakah dia untuk berdakwah, ya, untuk, ya, melakukan amalan-amalan kebaikan, berumrah, haji, melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ini kaitannya percontohan Nabi ini dengan apa? Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Ketika dia meniatkan karena Allah, dia berhijrah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia mendapatkan karena Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia dapatkan, awi imra'atin yatazawwajuha, atau karena seorang wanita yang hendak dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Kita lihat konteks pada hadis, konteks yang kedua ada perbedaan dengan konteks yang pertama. Ini kedalaman balaghah, ilmu bahasa. Ya, disebutkan para ulama, diulangnya kalimat ilallahi wa rasulihi litta'zim, menunjukkan pengagungan. Maksudnya, barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka amalan ini amalan yang sangat agung, yang sangat mulia, maka hijrahnya tersebut disebut lagi karena keagungan hal tersebut. Berhijrah kepada Allah dan Rasulnya diulang balasannya. Padahal seandainya ingin disebut, maka hijrahnya kepada yang dia hijrah kepadanya sudah tercukupi dan sudah difahami, tetapi disebut lagi sebagai pengagungan, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Ketika penyebutan faman kanat hijratuhu lidunya, siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak dia dapatkan, atau wanita yang hendak dia nikahi, tidak disebutkan maka hijrahnya kepada dunia dan kepada wanita, tidak, tetapi fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, dia berhijrah kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Ini menunjukkan bahwasanya dunia dan wanita itu rendah, ya, terlalu bernilai kalau disebut, ya. Maka nggak perlu disebut, nggak perlu diulang sebagai bentuk penghinaan, ya, sebagai bentuk penghinaan dan menunjukkan rendahnya dunia dan wanita. Nggak layak disebut lagi, nggak perlu disebut fahijratuhu lidunya wa mra'ah, ya, maka hijrahnya kepada dunia dan kepada wanita itu enggak, tetapi cukup maka dia hijrah kepada apa yang dia berhijrah kepadanya, dan juga mewakili amalan-amalan rendah yang lainnya. Siapa yang berhijrah karena harta, karena kedudukan, ya, karena ingin dipandang dan seterusnya, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini menunjukkan bagi kita agar perhatian dengan perkara ini, jangan salah niat ketika kita melakukan sesuatu. Ingat, hijrah yang disebutkan Nabi hanya percontohan. Di sana banyak amalan-amalan yang lainnya yang dibutuhkan niat yang baik, tidak salah dalam niat, ya. Seorang yang berniat karena dunia, dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Oleh sebab itu Allah berfirman dalam Al-Quran, man kana yuridul ajilah, barang siapa yang ingin ketergesaan, ditafsirkan para ulama al-ajilah ad-dunya, menginginkan cepat dapat di dunia, ya, ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid, maka kami akan segerakan, ya, dia di dalamnya untuk mendapatkan perkara dunia tersebut, terhadap apa yang dia inginkan, ya, terhadap perkara yang sesuai dengan apa yang kami inginkan, ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang akan diberi, ya, tetapi di akhirat dia tidak akan mendapatkan apa-apa, dia tidak akan mendapatkan apa-apa.
Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan penuhkan dia mendapatkan kehidupan dunia tersebut. Wa hum fiha la yubkhasun, mereka enggak dirugikan. Ya. Tapi apa? Ulaika laisa lahum fil akhirati ilan nar. Mereka enggak akan mendapatkan di akhirat kecuali hanya neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan akan sirna seluruh apa yang mereka amalkan. Wa batilum ma kanu ya'malun, batil, hilang apa yang mereka amalkan. Para ulama menafsirkan bahwasanya man kana yuridul hayatad dunya ay bi amalin salih. Mereka menginginkan kehidupan dunia dengan amalan salih mereka. Ya, dengan amalan salih mereka. Nah, maka kebutuhan seorang untuk memperbaiki niatnya di dalam ketaatan beramal, jangan dia palingkan niat itu karena Allah, ya, karena Allah. Jangan dia palingkan darinya. Dia betul-betul meniatkan amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian percontohan Nabi ini hijrah, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Baik hijrah secara istilah, yaitu dia berhijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam, amalan mulia, tetapi salah niatnya. Dia meninggalkan negeri kafir bukan karena Allah, tetapi karena ada wanita yang dia kejar. Di negeri Islam itu ada wanita, akhirnya dia berhijrah karena wanita tersebut. Nah, berarti bukan karena Allah. Yang seperti ini dia berdosa, ya, karena asalnya dia diperintahkan untuk meninggalkan negeri tersebut karena Allah, ya. Demikian pula dia meninggalkan mungkin li dunya yusibuha, karena dunia yang hendak dia dapatkan, yaitu litijarah, untuk perdagangan, ya. Negerinya, ekonominya sudah mulai anjlok di negeri kafir, akhirnya dia menuju negeri Islam, berpindahnya karena dunia. Maka yang seperti ini juga dia tidak akan mendapatkan pahala, tetapi dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian dari sisi bahasa, siapa yang hijrahnya kepada dunia, yang hendak dia dapatkan, dia berpindah tujuan dunia, kadang dari perkara yang mubah, dari perkara yang boleh. Misalnya seorang pindah, ya, ke tempat lain, dia tujuannya mau cari akhwat, boleh atau tidak? Boleh, tapi la yuthab, tidak dapat pahala, ya, tidak dapat pahala, tapi nggak dapat dosa, namanya mau cari akhwat, ya, mau cari pasangan. Demikian pula seorang yang pindah, ya, dari satu daerah ke daerah yang lainnya, ya, daerahnya sudah susah cari penghasilan, akhirnya dia menuju ke negeri yang lainnya, bukan karena Allah, tetapi hanya ingin meraih keuntungan yang banyak, ya. Maka dia melakukan amalan yang boleh, ya. Dia berpindah untuk tujuan tersebut, tapi la yuthab, tidak mendapatkan pahala, tidak diberikan pahala dengan amalan tersebut. Oleh sebab itu, kembali lagi, contoh yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan tentang apa? Ahamiyah an-niyah, pentingnya niat, ya. Bahwasanya niat itu menentukan pahala seseorang. Wa innama likulli imri'in ma nawa, setiap orang akan diberikan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim fi sahihaihima, di dalam sahih keduanya. Dengan demikian selesai pembahasan hadis yang pertama dengan ringkas, ya. Insyaallah taala dalam pertemuan berikutnya kita akan membahas hadis yang kedua. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.